Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, ibu lanjutkan materi tentang teori kuadran dari trigonometri ini, ya. Nah, dari video sebelumnya kamu sudah mendengar, ya. Kamu harus mendengarkan dulu video yang sebelumnya tentang teori dari kuadran. Nah, kalau yang video pada kali ini, Ibu akan menjelaskan dengan contoh-contoh soal supaya kamu lebih paham. Oke, Ibu ulang dulu sedikit dari video penjelasan sebelumnya. Dari kuadran ini, dari sudut antara 0 sampai 90 itu disebut kuadran 1, 90 sampai 180 kuadran 2, 180 sampai 270 kuadran 3, 270 sampai 360 adalah kuadran 4. Nah, di video sebelumnya kamu sudah ingat singkatan untuk menghafal kuadran 1, 2, 3, 4 yang positif yang mana aja. Singkatannya apa tadi? Semua, ya, semua untuk kuadran 1 di sini semua yang positif. Sin dikat, ya, berarti di sini sin yang positif. Bertangan, tan berarti tan yang positif. Kosong berarti di sini kos yang positif, ya. Semua sindikat bertangan kosong, gitu kan singkatannya. Nah, di kuadran 1 ini tidak ada rumusnya. Jadi semua sudut yang ada di kuadran 1, ya, ini semua positif, baik sin, baik kos, atau baik tan. Misalkan sin 30. Sin 30 adalah sudut istimewa. Ingat, ya, pada pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan tentang sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa ini adalah sudut-sudut yang harus kamu ingat di luar kepala. Tidak perlu mencarinya pakai kalkulator, ya. 0, 30, 45, 60, 90 adalah sudut istimewa. Tapi kalau misalnya 50 derajat, 75 derajat, kemudian 20 derajat, nah itu bukan sudut istimewa. Itu boleh kamu mencarinya pakai kalkulator, ya. Kemarin pertemuan yang lalu juga sudah Ibu jelaskan cara menggunakan kalkulator. Tetapi kalau yang sudut istimewa itu tidak boleh pakai kalkulator, kamu harus mengingatnya di luar kepala. Contoh, misalkan sin 30 letaknya ada di kuadran 1, ya kan? 30 ada di antara 0 dan 90. Berarti berapakah sin 30? Nah, kalau kamu ingat di luar kepala, kamu langsung jawab nilainya sama dengan 0,5 atau setengah. Sin 45, cos 45 ada di kuadran 1 juga. Nah, jadi kamu harus ingat cos 45, ya, ini tabelnya. Kalau yang lupa, cos 45 adalah setengah akar 2. Kemudian kalau misal ditanya tan 60 juga ada di kuadran 1, ya. Ada di kuadran 1. 60 di kuadran 1, berapa kata 60? Nah, kita lihat ini hasilnya adalah akar 3. Kalau ditanya sin 75. Nah, 75 ada di kuadran 1, nilainya pasti positif, tapi cara menghitungnya kita pakai kalkulator, ya. Jadi begitu, ya, untuk pengertian kuadran 1. Nah, pengertian kuadran 2, nah karena dia antara 90 sampai 180, maka rumusnya adalah yang kemarin sudah video sebelumnya ini sudah dijelaskan, 180 kurang alfa. Kemudian kalau di kuadran 3 rumusnya adalah 180 tambah alfa. Di kuadran 4 rumusnya adalah 360 kurang alfa. Ibu kasih contoh, misalkan gini. Sin 135. Nah, 135 adalah sudut yang ada di antara 90 sampai 180, ya kan? Ya, ada di sini. Lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Maka kita menggunakan rumus ini. Kita menggunakan rumus ini untuk mencari sin 135. Caranya gimana? Ini sin, ya, 180 dikurang berapa? Dikurang berapa supaya jadi 135? Dikurang 45, ya. Dikurang 45. Nah, ini hasilnya pasti sin alfanya itu sendiri, ya. Sin 180 kurang alfa hasilnya adalah sin alfanya itu sendiri, sin 45. Nah,
sin 135 ada di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif apa? Sin. Berarti ini sudah pasti nilainya positif ya. Sin 45 ini hasilnya sama dengan, nah berapakah sin 45? Setengah akar 2 ya, positif setengah akar 2 gitu ya. Oke, contoh berikutnya. Tan 300 ada di kuadran berapa? Lebih dari 270 dan kurang dari 360 ya kan? Berarti ada di kuadran 4 ya. Nah, jadi cara mencarinya pakai rumus yang mana? Pakai rumus ini, 360 kurang alfa. Jadi tan 360 dikurang berapa sih biar bisa jadi 300? Dikurang 60 ya kan? 360 kurang 60 sama dengan 300. Nah, sehingga hasilnya adalah tan sudut ini sendiri tan 60. Nah, tan di kuadran 4 positif apa negatif? Negatif, karena di kuadran 4 yang positif hanya cos. Ya, di kuadran 4 yang positif hanya cos. Sehingga nilai tan 300 di kuadran 4 ini akan bernilai negatif. Gitu ya. Jadi sama dengan, nah, tan 60 adalah akar 3. Jadi hasilnya min akar 3. Jelas? Oke, Ibu sekarang kasih contoh mengenai penjumlahan dan perkalian dari ini ya, sudut ini. 2 dikali, berapakah nilai dari 2 dikali cos 330 dikurang 4 sin 240? Nah, ini kan 2 dikali cos 330. Berarti 2 dikali, nah, cos 330. Kamu lihat 330 ada di sudut ini, ada di kuadran berapa? Dia lebih dari 270 kurang dari 360. Berarti ada di kuadran 4 ya. Di kuadran 4 rumusnya apa? 360 kurang alfa. Berarti cos 360 kurang berapa supaya jadi 330? Kurang 30 ya. Kan 360 kurang 30 dapat 330. Gitu kan? Kemudian dikurang 4 ya. 4 dikali. Nah, sin 200, kita lihat sudut 240. 240 ada di kuadran berapa? Lebih dari 180 dan kurang dari 270. Di sini kan ada di kuadran 3 ya, ada di kuadran 3. Nah, sin rumus kuadran 3 untuk rumus kuadran 3 180 tambah alfa. Jadi 180 tambah berapa supaya jadi 240? Tambah 60 ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. 2 dikali, nah, cos 360 kurang alfa. Nah, kamu ambil sudutnya ini. Jadi 2 kali cos 30. Nah, ingat kuadran 4, di kuadran 4 yang positif siapa? Cos. Sedangkan ini diminta cos juga. Berarti ini dia positif ya, tidak usah dikalimin ya. Ingat 330 ada di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 yang positif adalah cos. Sedangkan ini juga yang diminta cos. Berarti ini positif ya, sudah betul. Kemudian dikurang 4 dikali. Nah, ini di kuadran 3 kan tadi. Kuadran 3 yang positif siapa? Hanya tangan ya. Nah, sin berarti akan bernilai negatif. Dikali min sin, sudutnya ini kita ambil 60. Oke, kita lanjut. 2 dikali cos 30. Berarti 2 dikali cos 30. Ingat sudut istimewa cos 30 setengah akar 3. Setengah akar 3. Dikurang 4 kali
4 kali min sin 60. Min, nah sin 60. Sin 60. Ya, hasilnya setengah akar 3. Berarti min, ya, min yang ininya tadi setengah akar 3. Oke, kita tinggal hitung. 2 dikali setengah habis, ya. Jadi ini akar 3. Kemudian min 4 dikali min setengah, jadi positif 2 akar 3. Nah, bisa dijumlah nggak ini? Bisa, karena apa? Jenis akarnya sama, sama-sama akar 3, akar 3. Angka di depan sini berapa? Kalau nggak ada berarti bernilai 1. Jadi jumlahkan angka yang di depan saja. 1 tambah 2 berarti 3 akar 3. Gitu ya penjelasannya. Jelas? Oke. Sekarang Ibu beri contoh yang lain ya. Kalau belum jelas, video ini boleh kamu ulang-ulang supaya makin paham ya. Nah, sekarang kalau kita mencari berapa besar sudutnya. Sin theta sama dengan sin 20 derajat. Nah, berapakah besar theta? Apabila diketahui theta itu dia ada antara 0 sampai 360 derajat. Jadi nilai theta di sini berapa saja gitu supaya sama dengan ini. Berarti yang pertama sin berapa supaya sama dengan sin 20? Berarti ya 20 kan? Ya kan? Theta di sini sin 20 sama dengan sin 20 ya. Oke, nah kemudian nilai sin di sini kan positif. Nilai sin di sini kan positif. Jadi sinus yang positif itu di kuadran berapa? Di kuadran 2 ya. Jadi nilai theta di sini selain tadi 20 derajat juga bisa 180 kurang 20. Jadi berapa? 180 kurang 20 berarti sama dengan 160 derajat. Jadi sin theta di sini selain tadi 20 derajat ya, dia juga bisa tetanya adalah 160 derajat. Gitu ya. Oke, berikutnya misalnya contoh berikutnya. Cos theta sama dengan min cos 10 derajat. Nah, nilai theta yang sama di sini supaya hasilnya min cos 10 berapa saja gitu tetanya. Sudutnya berapa saja supaya hasilnya negatif. Nah, cos akan bernilai negatif. Cos akan bernilai negatif di mana? Di kuadran 2 dan di kuadran 3, ya kan? Cos akan bernilai negatif. Cos akan negatif di kuadran 2 dan 3 ya. Nah, di kuadran 2 rumusnya apa? 180 kurang alfa berarti theta sama dengan 180 kurang alfa, kurang sudutnya ini. Jadi sama dengan berapa? 170 derajat. Ya, jadi cos 170 nanti hasilnya akan sama saja dengan min cos 10 gitu. Kemudian yang di kuadran 3. Kuadran 3 rumusnya apa? 180 tambah alfa. Berarti 180 tambah alfa sama dengan 190 derajat. Jadi tetanya adalah 170 dan 190. Begitu ya. Jelas penjelasannya? Kalau jelas silakan kamu kerjakan latihan-latihan yang Ibu berikan pada blog Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.